Tapi saya nggak tahu kan, Zod ini kan dia kan makhluk alien ya, mungkin nggak punya pelajaran asimilasi di sekolahnya, nggak pernah ada atau pelajaran IPS-nya atau pelajaran PKN-nya nggak ada di sana ya. Pokoknya ya kita makhluk superior gitu aja kali ya. Jadi nggak bisa disalahkan juga kalau dia mau melakukan penjajahan karena mungkin tidak diajarkan oleh gurunya. Betul. Jadi tetap aja Zod yang jahat ya. Saya sih nggak merasa itu penjahat, Mas, sama kayak si Thanos juga nggak jahat-jahat juga sih pikirannya, tapi ya mungkin beda caranya. paham aja gitu, Betul, beda pengertian aja. Dimana Superman itu pakai cara manusia, sedangkan Zod mungkin nggak punya pikiran manusia gitu, nggak punya hati nurani, karena memang di Krypton tidak ada hati nurani, tapi di dunia cuman beda selisih pandangan gitu, Mas. Dan itu akhirnya jadi perang gitu di sisi. Bisa gak Zod menyamakan ibaratnya, loh, saya ini manusia, sedangkan manusia itu adalah hewan yang harus saya makan, yang nanti akhirnya kayak misalnya kerbau apa-apa ya, atau tumbuhan yang harus saya tebangin untuk buat rumah ya, itu memang saya ini di atas mereka, dan saya ini butuh untuk survive, saya ya harus korbanin baik itu hewan atau tumbuhan karena saya manusia. Bisa gak disamakan seperti itu? Saya rasa bisa. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa manusia itu kan punya, manusia dan makhluk di muka bumi yang ibaratnya Tuhan sudah ciptakan pasti punya unsur survival itu. Nah, survival itu memang dengan berbagai macam cara. Juga dalam hal ini misalnya dia mau makan kambing, dalam arti ya dia Zod ini mau misalnya menganggap manusia itu seperti kambing atau hewan untuk diburu. Toh ketika kita memburu hewan pun hewan punya hak untuk membela diri, bukan? Dan mereka juga punya hak untuk hidup kan gitu. Jadi artinya yang ditekankan di sini adalah sebenarnya bukan siapa dominasi siapa, tapi setiap makhluk di dalam dua perspektif pandangan ini antara manusia dan Krypton adalah mereka sama-sama berhak untuk hidup. Dan perselisihan kedua hal ini menjadi hal universal ketika tidak bisa dijadikan suatu kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Misalnya kayak gitu. Dalam ilmu sosial itu kan mereka harus negosiasi, mereka harus duduk bersama, win-win solution gitu. Tapi kalau bagi Zod mungkin cara yang paling baik adalah karena aku kan superior, jadi kamu kan hewan, jadi tak habiskan aja, kamu kan nggak mampu berbuat apa-apa. Itu pun yang dilakukan oleh bangsa-bangsa sebelum kita yang berperang melawan kita atau melawan menjajah sana sini. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk merebutkan, mendominasi. Pokoknya aku gitu. Ketika egoismenya lebih tinggi daripada nuraninya, daripada persamaan derajat, daripada kesetaraan dengan orang lain, itulah yang akibatnya membutakan Zod. Meskipun tujuannya, saya pikir tujuannya baik, Mas. Tujuannya baik, kita akan melakukan hal yang sama gitu. Kalau saya akan nanya agak personal nih, Mas. Misalkan Mas sekarang ini saya letakkan di posisi Zod, bahwa satu-satunya cara menyelamatkan spesiesnya yaitu menyedot sumber daya dia di satu planet itu, mengorbankan satu planet untuk menjalankan mesin itu ya. Jadi supaya keturunan spesies yang ada di mesin itu bisa berlangsung. Nah, apa yang Mas akan lakukan? Apakah Mas bisa ya udah saya korbanin aja yang, jadi saya tinggal sisanya misalnya bertiga atau berempat ya itu aja, atau Mas akan korbankan sebuah planet baru yang Mas gak kenal sama sekali, Mas saya tanda kutip ya siapa? Ini makhluk asing misalnya seperti itu. Gimana? Oke. Kalau saya di posisi Zod dengan informasi begini ya, saya tahu bahwa Jor-El, saingan saya, mengeluarkan anaknya ke sebuah planet membawa DNA penduduk saya, satu. Terus kedua, saya melihat bahwa planet itu bagus, berpotensi. Dan ketiga, saya ingin membuat suatu bangsa sesuai dengan keinginan saya. Nah, problemnya adalah di situ yang menjadi konflik di dalam Man of Steel, Mas. Di mana Zod ini pertamanya melakukan revolusi, pengkudetaan terhadap pemimpin pertama dari Krypton. Sifat buruknya itulah, kejahatannya itulah yang akhirnya dia dibuang ke Phantom Zone kan, begitu prinsipnya.
Nah, apabila saya memang punya karakter seperti itu, menghancurkan sebuah bumi, planet, itu nggak jadi masalah buat saya. Kenapa? Karena saya nggak punya perasaan apa-apa. Dan saya juga tujuannya terakhirnya adalah yang penting saya survive, bukan untuk mereka loh, tapi saya bikin pasukan saya sendiri. Nah, bikin masyarakat sendiri, di mana saya jadi pemimpin utama dan otoritasi berada di tangan saya. Akhirnya, faktanya akan menjadi masyarakat fasis atau si Zod ini menjadi diktator otoriter. Nah, problemnya di situ Mas, ketika Zod ini posisinya adalah sebagai seorang pengelana dan berharap untuk menyelamatkan bumi, menyelamatkan bangsa dia, tanpa ada pikiran untuk misalnya dalam tanda kutip mengkudeta, membuat pasukannya sendiri, menghabiskan sumber daya alam. Saya berpikir sebenarnya masih ada cara lain Mas, yaitu asimilasi. Asimilasi itu adalah percampuran dua budaya yang berbeda menjadi satu budaya Mas. Jadi intinya kayak begini, misalnya Zod dengan orang Krypton bisa campur dengan bumi, dengan manusia di bumi, saya rasa semuanya bisa berjalan lancar tanpa harus merusak salah satu aspek, misalnya merusak manusia bumi atau merusak orang-orang Krypton sendiri. Jadi asimilasi fungsinya adalah untuk menyatukan suatu budaya yang berbeda tapi dapat hidup sinergi bersama-sama gitu loh Mas. Nah, itu yang harusnya kita pikirkan, itu yang harus kita ingat bahwa Zod di sini sudah dari dasarnya memiliki niat yang buruk Mas, yaitu untuk mengoloni, menguasai dan menyedot sumber daya demi planetnya sendiri atau demi Kryptonite sendiri gitu. Dan itu yang menjadi hal pandangan kita bahwa dia itu memiliki hal yang salah gitu loh Mas. Mungkin dia karena putus asa, dalam arti dia kan sudah terkurung, habis itu dia mengetahui bahwa planet itu sudah hancur dan dia mengetahui bahwa ada istilahnya ada DNA dari spesiesnya, kita ngomong ya, dari spesies ini yang dia butuh sumber energi yang tidak main-main nih, yang besar nih. Dan dia mungkin di satu sisi memang kita anggap dia memang punya sifat yang jahat lah, istilahnya sifat yang kurang terpuji ya. Tapi di sisi lain mungkin dia itu sebenarnya itu ya ingin supaya spesiesnya itu tetap ada. Nah, yang saya pikirkan itu apa mungkin dia mikir, aduh, ini daripada DNA-nya expired atau kita bilang basi kan ya. Nah, itu kan dia kan nggak tahu nih DNA sampai kapan basinya nih, atau expired nih kan. Dan misalnya seperti yang saya bilang itu kan mungkin aja dia menganggap spesies lain itu ya karena Anda bukan spesies saya, ya udah saya nggak peduli. Yang saya pedulikan adalah spesies saya ini, saya tinggal bertiga ini doang nih, dalam arti ya saya harus selamatkan spesies saya karena nggak mungkin lagi nih tanpa mengorbankan kalian. Mungkin pikiran pendeknya gitu. Tapi itu dia yang tadi Mas James bilang adalah asimilasi. Kenapa dia nggak bersabar? Dia kan tahu nih si Kal-El sudah bisa hidup nih di dunia nih, di bumi istilahnya. Harusnya kan dia kan berpikiran terbuka bahwa apa mungkin aja nih kita bisa berkomunikasi nih istilahnya dengan alien, dalam arti bagi dia kan alien ya, dengan makhluk bumi yang mungkin aja teknologinya itu nggak sehebat spesies kami, tapi mungkin aja saya bisa ngajarin mereka untuk dengan cepat agar teknologinya maju untuk melestarikan DNA daripada orang-orang Krypton tersebut sih. Saya sih setuju dengan Mas James yang bilang asimilasi, dan itu memang mungkin di satu sisi dia jahat, di satu sisi dia mungkin desperate kali ya. Iya, tapi kalau saya pikir gini Mas, mungkin pikirannya adalah kalau asimilasi misalnya ya, asimilasi itu butuh waktu cukup lama loh Mas. Misalnya kayak asimilasi percampuran budaya antara orang Korea dengan orang Jepang. Itu pada dasarnya dulunya adalah suatu peperangan dulu kan Mas gitu. Nah, perang ini yang kemudian akhirnya menjadi sebuah asimilasi. Sama seperti Indonesia dulu juga kan pernah perang dengan India. Lalu kita kedatangan bangsa asing seperti dari Persia. Jadi kita punya asimilasi budaya seperti agama Buddha, agama Hindu kan gitu. Jadi memang asimilasi itu butuh waktu lama dan pengertian terhadap budaya masing-masing dan saling menghargai, respectfulnya gitu loh Mas. Tapi saya rasa sih dalam hal ini si Zod gak mikir soal itu ya Mas ya. Saya pikir dia itu sama seperti para diktator zaman dulu yang suka menjajah negeri orang demi ngambil sumber daya alamnya. Saya pikir sih Zod jeleknya di situ gitu. Tapi kalau secara logika, secara pandangan, apa yang dia lakukan memang bisa disebut act of survival gitu. Dan
dan itu nggak ada yang salah dengan hal itu. Cuma ya itu tadi, kesalahannya adalah dia tidak bisa menghargai apa ya, budaya lain atau planet lain yang dia harus duduki gitu sih Mas. Nah, kalau balik ke pertanyaan saya, misalkan kalau Mas sebagai Zod nih, apakah Mas akan melakukan hal yang sama yang dia lakukan di film itu, atau Mas akan mencoba bersabar? Ya, kalau saya pribadi saya lebih suka berasimilasi Mas. Kenapa? Karena asimilasi gini, asimilasi itu kan menjadi satu bagian dari suatu host yang baru. Itu memang seperti sebuah inang, seperti parasit yang nempel di sebuah inang gitu ya. Tapi dengan menempel dengan sebuah inang atau host yang baru, kita bisa lebih panjang umurnya begitu. Jadi kalau saya pribadi, tapi saya nggak tahu kan, Zod ini kan dia kan makhluk alien ya, mungkin nggak punya pelajaran asimilasi di sekolahnya, nggak pernah ada atau pelajaran IPS-nya atau pelajaran PKN-nya nggak ada di sana ya. Pokoknya ya kita makhluk superior gitu aja kan ya. Jadi nggak bisa disalahkan juga kalau dia mau melakukan penjajahan, karena mungkin tidak diajarkan oleh gurunya. Kalau kita kan diajarin sama PPKN ya, Pancasila sampai kita dari SD sampai kuliah kita Pancasila PPKN dapat terus ya. Iya, PPKN K itu nih, pendidikan kewarganegaraan Kryptonite kan gitu ya. boleh. Gitu sih Mas. Tapi sih emang seperti tadi Mas James bilang, itu memang kadang-kadang itu tadi itu mungkin aja kita kalau secara berpikir, kalau kita sudah kehilangan seluruh planet kita, spesies kita, ya otomatis kita kan mungkin aja berpikiran tidak panjang ya. Dan memang itu sense of survivalnya itu memang otomatis kita akan berusaha untuk secepat mungkin untuk beradaptasi dan untuk survive, bener ya? Iya betul, betul. Oke, menarik sih nih. Nah, sekarang ini misalkan kalau tadi kan kita udah ngomongin banyak kelebihan tuh dari dibahas tentang film ini, membahas mengenai masa lalunya Superman tuh waktu kecil ini dibandingkan dengan film-film Superman sebelumnya itu, di mana kalau Superman sebelumnya itu dengan gampang aja nih, waktu kecil dia tinggal lompat-lompat tuh yang tuing, wah angkat mobil, tapi dia nggak diperlihatkan konflik secara batinnya daripada Superman, daripada Clark Kent waktu kecil, karena dia kan merasa aneh segala macam ya. Nah itu kan kelebihan yang kemarin kita yang tadi kita sudah ngomongin nih, ya kan. Nah kalau secara kekurangan ada nggak film ini atau perfect menurut Mas? Menurut saya semua film pasti ada kekurangannya ya, khusus juga film Superman ini, Man of Steel. Kekurangannya itu sebenarnya ada dari aspek plotnya sih Mas. Plotnya itu semacam kayak terburu-buru gitu modelnya. Yang nggak ada pengembangan karakter yang mengena di dalamnya. Meskipun kita lihat sosok si Clark Kent ini kesulitan struggling dari masa kecilnya sampai dia dewasa untuk menjadi seorang sosok superhero selanjutnya. Kita bisa melihat latar belakang proses pembentukannya yang sulit begitu ya, yang dia harus mengambil suatu pilihan. Tapi pengembangan karakter di dalamnya itu agak tidak dikembangkan secara optimal. Contohnya bagaimana dia punya relasi yang baik kepada ayahnya Jonathan Kent. Kalau kita tahu kan Jonathan Kent itu orangnya yang bijaksana gitu ya, orang yang independen, orang yang ibaratnya sangat wise gitu ya. Jadi karena dia ditumbuhkan di keluarga Jonathan Kent ini yang punya unsur humanity yang tinggi, kemudian unsur kasih sayang yang tinggi. Hal-hal yang baik dia dapatkan, pertumbuhan moralnya itu dari Jonathan Kent, dan itu tidak terlalu diekspos dengan baik. Misalnya ada beberapa hal, nasihat-nasihat yang berkata bahwa Superman atau si Clark ini jangan sampai menunjukkan kekuatannya karena dunia belum bisa menerima dia. Lebih baik orang mati daripada dia kelihatan kekuatannya ditunjukkan di depan umum. Hal-hal seperti itu yang saya pikir perlu dijelaskan lagi di dalam film itu, yang tidak sampai dijelaskan. Dan itu membuat tanda tanya besar. Kenapa? Karena di dalam arc Superman
dalam legenda Superman, Jonathan Kent lah, ayahnya inilah yang selalu menghibur dia, yang selalu menjadi sumber jawaban, yang selalu menjadi inspirasi dia dalam melakukan tindakan selain mamanya Martha Kent ya. Jadi hal-hal ini yang perlu kita kembalikan ke restorasi, bahwa papanya ini haruslah tipikal orang yang bijaksana, karena disitulah dia belajar menjadi manusia, yaitu dari pendidikan ayahnya yang di bumi ini, Jonathan Kent. Itu Mas, jadi pengembangan karakternya satu di situ. Terus yang kedua adalah tentang masalah baku hantam Mas ya. Baku hantamnya Superman ini brutal sekali gitu ya, jauh sekali dari pandangan kita. Kita bisa mikir kemarin film-film dulu Superman kalau misalnya mau berantem aja harus mikir-mikir tentang keselamatan manusia. Jadi dia mau berkorban apapun selama manusia jangan sampai terluka. Di Superman 2 aja waktu yang Zod datang ke bumi itu aja berantemnya sampai diajak sampai ke bulan gitu ya, sampai jangan merusak bumi gitu ya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa film ini memang terlalu mengeksplor, terlalu mengedepankan brutalisme pertarungan makhluk super gitu ya, ibaratnya terlalu ngebrawl. Kalau WWF itu apa sih namanya, ngebrawl gitu ya, terlalu bak-bik-buk gitu, aduh kayak preman-preman lah, preman alien semua. Tapi kayak Dragon Ball Z. Betul, ke Dragon Ball Z. Nah, ngomong Dragon Ball Z itu Mas, ternyata yang salah satu kreator storyboardnya, pengatur visual pertarungannya itu ternyata orang Jepang Mas. Jadi dia pernah bilang gini, ini suatu kesempatan buat saya bisa bikin film cerita anim, bentuk anim begitu, di film Amerika gitu. Jadi kayaknya sengaja dieksplor sangat luar biasa gitu. Nah itu tapi menarik juga. Kenapa? Karena pertarungan yang hancur-hancuran seperti itu dengan korban nyawa yang banyak itu ternyata sebenarnya dijelaskan kembali di Batman versus Superman, di mana itu menjadi alasan si Batman merasa tidak suka sama Superman karena dia alien yang sangat berbahaya. Dan itu sebenarnya bagus sekali diterjemahkan di kemudian hari, karena memang pada waktu itu Batman Superman belum ada, maka banyak orang tidak suka dengan adegan pertarungannya Superman ini yang brutal ini gitu ya. Tapi setelah kalau kita pandang ke depan sini itu menjadi make sense gitu, masuk akal, karena itu rencananya Snyder gitu ya kan. Jadi itu dia tuh antara dua tuh, apakah si Snyder memang sudah, setahu saya sih memang dia itu sudah mempersiapkan mungkin 6 film atau minimal trilogi kan ya, dan dia itu pasti udah memikirkan jalan ceritanya nih dari Man of Steel, Batman versus Superman, dan Justice League. Nah mungkin aja itu kan jadi satu arc yang nyambung tuh, itu kenapa sudah dipersiapkan. Tapi ada beberapa orang bilang itu mah ditambel aja tuh, karena banyak yang protes akhirnya ditambel. Tapi kalau menurut saya sih ini justru kenapa untuk membuat trilogi ini adalah lebih baik itu penulis dan sutradaranya itu dari awal sampai habis itu harus sama, supaya punya visi yang sama, jadi nggak belok-belok. Karena kalau misalkan visinya belok-belok itu sepertinya agak lebih sulit ya. Misalnya Mas James sudah mempunyai pikiran bahwa saya akan membawa art ini seperti ABC, A, B, dan C. Ternyata pas Mas udah jalanin A, terus yang B itu Mas berbeda visi dengan produser, Mas diganti oleh saya. Saya diserahkan naskah B itu dengan naskah yang plek-plek sama persis, belum tentu saya mempunyai visi yang sama. Eksekusinya sama. Betul. Bahkan dari pengambilan kameranya, pengambilan angle-nya, atau bahkan ceritanya, pengembangan karakternya itu pasti feel-nya berbeda. Benar ya? Nah itu sih mungkin ini yang terjadi pada yang Justice League yang terakhir itu ya. Mungkin akhirnya seperti itu sih, itu yang agak disayangkan sih. Tapi kita berharap nih, semoga sih tidak terlalu over expected ya, tidak terlalu berharap tinggi sih. Yang justru saya ini dengan dikeluarkannya Snyder Cut untuk Justice League nih, jujur saya agak khawatir. Kenapa? Karena sepertinya saya sudah terlalu over expected sih ya, terlalu berekspektasi tinggi. Kalau saya pribadi nih, jadi takutnya itu malah jadi bumerang nih, karena kalau itu justru berbahaya. Dikala kita menonton Justice League yang kemarin itu, padahal kita udah menurunkan ekspektasi kita nih, oh ya udah ini udah ganti nih, udah ganti bukan Snyder nih, jadi pasti kita udah berhak mendapatkan sesuatu tontonan yang
berbeda visi daripada yang 2 film sebelumnya. Apalagi kita udah lihat track recordnya si Whedon seperti apa, jadi kita akan mendapatkan santapan seperti apa, kita sudah siap nih. Tapi kalau yang nanti si Snyder ini justru saya pribadi agak takut nih. Bukan takut nggak percaya, tapi saya takut kalau saya terlalu berekspektasi tinggi, sebagus apapun takutnya itu di bawah ekspektasi kita nih. Betul. Iya sih, problemnya seperti itu Mas. Jadi kita kan sudah ibaratnya gini, para fans ini sudah memperjuangkan selama 2 tahun kalau salah 3 tahun ya untuk rilis Snyder Cut itu ya, dan kita berharap hasilnya itu sesuai dengan yang diinginkan karena kita menganggap ada konflik antara Warner Bros, terus kemudian ada sutradara baru yang meneruskannya begitu ya, dan berharap memang sesuai dengan visinya Snyder. Cuma pertanyaannya sekarang adalah kalau memang Snyder Cut ini dirilis, apakah itu menjadi jaminan saga Superman ini, Justice League ini berjalan lancar kemudian hari, atau justru sebaliknya hanya sekedar ya mengambil keuntungan lagi bagi studio seperti itu. Betul. Nah, itulah yang tadi saya bilang, itu konflik batin juga sih. Nah, oke. Nah, itu kan tadi kan kekurangan yang Mas James rasakan di film ini. Nah, sekarang ini pesan apa yang Mas James dapatkan dari film Man of Steel ini? Iya, pesan yang saya bisa dapat dari film ini itu adalah bagaimana kita bisa mengelola kekuatan kita untuk sesuatu yang baik, begitu Mas. Kita tahu bahwa Clark Kent ini adalah alien yang punya kekuatan luar biasa, lebih daripada manusia pada umumnya, dan pada satu titik dia mengalami hal yang traumatis di dalam keluarganya ya, dalam arti kan keluarganya mati semua, kemudian dia dikirimkan suatu planet yang asing buat dia. Itu adalah tempat yang sangat berbeda dengan apa yang dia pikir. Dia hidup dengan manusia, tapi kepribadian dirinya adalah seorang manusia super atau alien, dan bagaimana dia harus beradaptasi, berasimilasi, harus berakulturasi terhadap manusia yang ada di sekitar dia. Itu merupakan hal yang sulit. Contohnya ketika adegan dia harus di dalam sekolahan, ketika tiba-tiba dia memiliki kemampuan melihat X-ray teman-temannya, ketakutan muncul di dalam hatinya, berpikir bahwa dia itu tidak normal gitu. Terus matanya mengeluarkan api laser, terus kemudian pendengarannya semakin tajam. Dia merasa dirinya itu minder, freak gitu, disebut freak oleh teman-temannya. Karena apa? Bukan karena kekurangan, tapi karena kelebihan yang dia punya. Meskipun Clark Kent berpikir dia itu memiliki kekurangan atau anak aneh gitu, tapi dia tahu kemudian karena didikan orang tuanya, dia bisa bertumbuh menjadi pribadi yang kokoh, yaitu pembela manusia. Tapi dalam proses menjadi seorang superhero yang Superman yang kita kenal itu, ternyata konfliknya cukup sulit. Satu, dia harus melakukan suatu pilihan-pilihan yang sulit, termasuk merelakan ayahnya mati demi pertumbuhan karakternya. Dia juga harus merelakan banyak orang yang menderita karena dia, itu karena pertumbuhan karakternya begitu. Dikala dia harus memilih menyelamatkan manusia dengan cara membunuh Zod atau membiarkan manusia itu mati, itu hati nuraninya yang berbicara, Mas. Jadi dia bertumbuh di dalam moral manusia, dan dia harus mengambil pilihan menyelamatkan makhluk yang lemah di depannya, manusia ini, atau dia menjadi sama serupa dengan Zod. Dan itulah, Mas, yang membuat kita hari-hari ini harus berpikir kita mungkin punya kekuatan hebat, punya kekuatan super, atau kita mungkin nggak super seperti Superman, tapi pintar bahasa Inggris misalnya, pintar komunikasi, pintar bikin konten YouTube, atau bisa bikin kreativitas yang lain yang luar biasa. Pertanyaannya adalah dipakai untuk apakah itu? Misalnya kita pintar jago IT, apakah kita pakai untuk ngehack, atau kita pakai untuk menolong? Misalnya kita bisa bikin konten YouTube, kita bikin YouTube yang mengedukasi, yang menjadi inspirasi orang lain, atau malah menjadi produk sampah ya gitu ya, jadi produk sampah, jadi nggak penting begitu ya. Jadi gitu, Mas. Jadi masalahnya itu merupakan pilihan gitu. Nah, Superman mengambil suatu pilihan yang tepat, yaitu mengaplikasikan kekuatan dia, kelebihannya dia untuk membantu orang banyak.
hari-hari ini kita harus bisa seperti itu sebenarnya, Mas. Itulah inti superhero ya, memiliki kekuatan yang lebih dan tanggung jawab yang lebih, dan harus diberikan yang terbaik untuk orang lain. Karena manusia itu dilihat dari perbuatannya, lihat dari tindakannya, pilihannya. Pilihan dari kita sendiri secara pribadi, secara moral, kalau kita punya kekuatan, kita punya kelebihan, akankah kelebihan kita, kepintaran kita ini kita pakai untuk kesejahteraan orang banyak atau untuk diri kita sendiri, atau justru malah menjadi bumerang buat kita sehingga kita menguasai orang lain, mendominasi orang lain, dan mencelakai, mencederai orang lain. Karena kehidupan kita manusia dinilai dari tindakannya, suatu pilihan yang dia ambil, mau jadi orang baik atau orang jahat, itu semua ditentukan oleh hati nuraninya, moral dan pilihannya, Mas, gitu. Nah, kalau ada orang yang tidak punya hati nurani dan moral, ya jadinya produknya ya produk sampah lagi. Seperti saya bilang tadi. Ya gitu ya, Mas. Nah, ini hari-hari ini diperlukan seperti itu loh, Mas. Punya sifat karakter superhero yang baik gitu. Betul. Ya. Dan tadi itu sempat Mas bilang itu salah satunya adalah faktor penentunya adalah orang tua, di mana baik itu orang tua angkat atau orang tua asli, yang pasti kan orang yang membesarkan dia itu adalah orang tua, figur orang tua. Di mana di kalau dalam Superman itu adalah ayah dan ibunya itu Jonathan dan Martha, terutama Jonathan ya kalau kita tahu ya sebelum dia meninggal ya, baik itu di komik maupun di film. Nah, memang benar sih kalau kita lihat itu, kita bandingkan dengan film Brightburn, di mana dia itu entah kenapa itu nggak bisa, dia itu mengalami konflik yang sama nih seperti Superman kecil nih, ya kan? Tapi perbedaannya adalah si Brightburn ini mungkin aja apakah dia bisa melawan atau tidak bisa melawan ego atau dorongan hatinya, akhirnya ya jadi villain ya, jadi istilahnya jadi ganas seperti itu. Sedangkan Superman atau Kal-El itu menjadi baik. Padahal dua-duanya kita bisa digambarkan dua-duanya ini mempunyai kekuatan dan latar belakang yang sama seperti itu ya. Jadi inti-intinya adalah kita mau menggunakan kelebihan kita, baik itu secara pengetahuan, secara fisik ataupun secara apapun itu untuk apa nih ya. Oke, menarik sekali nih, menarik. Terima kasih nih Mas James nih untuk waktunya nih. Kita udah bincang-bincang lumayan lama juga nih. Iya. Nah, Mas Jeff, misalkan kalau ingin melihat-lihat nih review film atau pengetahuan yang Mas berikan nih mengenai dunia perfilman, itu bisa lihat di mana? Iya, jadi teman-teman para pendengar setia dari BBN69 bisa join atau bisa kunjung-kunjung ke akun saya nih. Jadi akun saya adalah akun yang mereview film, terus saya juga di dalamnya memberikan seperti term-term film gitu ya. Terus kemudian ada ya informasi yang saya suka untuk share di dalamnya. Kalian semua bisa kunjungi di akun Instagram saya di movie.splash.id atau cari aja dengan ketik namanya Move Splash. Nanti ada ikon kamera warnanya pink gitu ya. Jadi bukan Blackpink ya. Bukan Blackpink ya, tapi yang warnanya pink gitu. Bisa join, nge-DM saya atau nulis komentar di dalamnya, minta di-reviewkan film atau sebagainya gitu. Oke, terima kasih banget nih Mas James ya. Ya. Baik, terima kasih untuk para sobat BB69 untuk mendengarkan episode kali ini, dan jangan lupa mendengarkan episode-episode selanjutnya tentunya ini dengan tema dan topik yang berbeda lagi. Oke, see you.